قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita dalam bahasan kitab Ahaditsul Akhlaq masuk pada bahasan yang baru, poin ke-10, pembahasan yang ke-10, yaitu sana'i al-ma'ruf, ya, melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang baik, perkara yang patut untuk dilakukan. Beliau, ya, penulis kitab ini hafizahullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya di antara akhlak yang mulia yang senantiasa syariat Islam memotivasi kita umatnya untuk, ya, pengikutnya untuk melakukan, ya, perkara ini adalah yaitu melakukan, ya, perkara-perkara yang ma'ruf, hal-hal yang patut untuk dikerjakan dan bersungguh-sungguh berusaha untuk mengerjakannya. Syariat kita selalu memotivasi, menganjurkan, ya, supaya kita berbuat baik atau memberikan, ya, kebaikan kepada manusia. Sehingga itu beliau katakan, hendaklah setiap muslim menjadikan ini sebagai sesuatu yang selalu dia perhatikan setiap hari. Dan berusaha agar supaya kondisinya dari satu hari ke hari yang lain, ke hari berikutnya,
lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama terdahulu bahwa waktunya manusia itu ya, sejatinya cuma 3. Waktu yang telah berlalu, kemudian waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Ya, waktu yang sudah berlalu, ya, jangan begitu disesali, karena dia tidak akan kembali lagi. Jangan begitu dipikirkan, karena tidak mungkin lagi kita kembalikan waktu yang sudah berlalu. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran. Dan hari ini, waktu sekarang ini adalah milik kita. Kita bisa berbuat ya, sehingga fokus kita ya pada waktu di mana kita berada di dalamnya. Sedangkan esok itu belum pasti, belum tentu pula kita akan sampai pada besok hari. Ya, maka jangan galau, jangan pusing memikirkan apa yang akan terjadi besok. Tapi kita mempersiapkan, ya, iya, dipusing dengan apa yang akan terjadi besok, ya, itu tidak perlu, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke setiap muslim yang hendaklah dia memperhatikan waktu di mana dia berada dan berusaha ya, semampunya, ya, sekuat tenaganya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Di antara para ulama dahulu juga mengatakan bahwa orang yang hari kemarin itu sama dengan apa yang dia lakukan hari ini, maka dia orang yang merugi. Orang yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka dia orang yang celaka. Ya. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikabarkan oleh salah seorang ya, muridnya, salah seorang sahabatnya, tidaklah aku melihat Aba Abdillah ya, Ahmad bin Hanbal, melainkan kondisinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan itu terus dia dapati dalam kehidupannya sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa ya, seorang imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu selalu memperhatikan apa yang beliau lakukan, ya, selalu berusaha supaya yang dia kerjakan itu lebih baik daripada hari-hari atau perbuatan-perbuatan yang sudah lewat. Kemudian ya, beliau penulis juga mengatakan bahwasanya melakukan hal-hal yang ma'ruf ini, hal yang baik ini, itu termasuk dalam perbuatan yang mendapatkan ganjaran sedekah. Ya, termasuk dalam perbuatan yang mendapatkan ganjaran sedekah. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala sedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hadis pertama yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala di dalam bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu sulama alaihi sadaqah kulla yaumin yu'inur ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alaiha
aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah wa kullu khutwatin yamshiha ila as-salati sadaqah wa dallu at-tariqi sadaqah. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa imatatul adza 'anit tariqi sadaqah. Setiap persendian di dalam diri kita, sulama ini adalah persendian, itu ada sedekahnya setiap hari. Dan seorang yang membantu orang lain dalam tunggangannya, membantu seorang untuk naik ke tunggangannya atau menaikkan barang ke tunggangannya. Kalau kita sekarang mungkin ke motor atau ke mobil, itu bernilai sedekah. Membawa orang lain bersama dengan kita di dalam tunggangan kita, dalam kendaraan kita, itu pun bernilai sedekah. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan itu juga bernilai sedekah. Dan setiap langkah dari orang yang berjalan menuju ke masjid untuk sholat itu juga bernilai sedekah. Menunjukkan seorang alamat atau tempat yang dia tuju yang tidak dia ketahui, itu juga adalah sedekah. Riwayat yang lain menyingkirkan penghalang dari jalan, duri dari jalan, itu juga bernilai sedekah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata penulis kitab ini, wa hadza kulluhu min syukrin ni'mati wa min sadaqatil badani bi an ja'ala Allahu li'idhamil 'abdi mafasila taqdiru 'ala al-qabdi wal basar wal qiyam wal qu'ud was su'ud wan nuzul wa hiya min a'zami ni'amillahi 'alaihi. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Ini mifsal ini apa tadi kita sebutkan? Sulama, persendian. Ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membutuhkan sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat persendian ini. Bayangkan jamaah sekalian, kalau tangan kita ini tidak bisa begini terus, mau pegang bagaimana, tidak bisa. Ini kadang kita tidak sadari kalau itu adalah nikmat. Dan benarlah apa kata orang bahwa sesuatu itu tidak kita sadari dia merupakan nikmat kecuali ketika dia telah hilang dari kita. Kesehatan itu adalah nikmat. Dan banyak yang tidak sadar dengan sehat itu adalah nikmat, kecuali nanti ketika Allah cabut sehat itu, diberikan sakit, baru dia rasa ternyata sehat itu adalah nikmat. Ini mifsal ini, ya, sulama, persendian kita. Kalau tidak ada sendi-sendi dalam tubuh kita ini, ya, bisakah kita duduk dengan bentuk duduk yang kita inginkan? Kita lipat kaki, ya.
dan seterusnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Juga Allah Subhanahu wa taala ya katakan ya tanda-tanda kekuasaannya, ya tanda-tanda kekuasaan Allah itu bertebaran di atas muka bumi. Bahkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri kita. Ya, ini persendian ini. Nikmat yang harus kita syukuri. Dengan melakukan amalan-amalan yang bernilai sedekah sebagai bentuk kesyukuran atas satu nikmat mifsal ini. Sudah disebutkan di dalam riwayat ya, kalau kita melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha ya, maka itu sudah mencukupi ya sebagai bentuk kesyukuran atas kurang lebih ya 360 atau 365 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mun'ami 'alaihi an yuqabila kulla ni'matin minha bi syukrin yakhussuha. Ya. Satu hal yang mesti, satu hal yang patut untuk senantiasa diperhatikan oleh siapapun yang diberikan nikmat, ia membalas nikmat tersebut, ya, mensyukuri ya nikmat yang diberikan kepadanya. Dan saya kira kita sudah sering dengar firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, dan bila kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Ya. Dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, ya, ada nikmat-nikmat yang secara khusus ya kita syukuri dengan perbuatan-perbuatan yang juga disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus. Ya. Fayu'tiya sadaqatan kama u'tiya manfa'atan wa ma dzukira min i'anati ar-rajuli fi dabbatihi yahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'an wal kalima at-thayyibah wa dalalati ad-dhal. Hadhihi amthilatun tadullu 'ala ghairiha wa turshidu ila ma siwahu min sana'il ma'ruf wa abwabil ihsan. Ya. Ya, maka dengan perbuatan yang tadi kita lakukan sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan. Pahala yang dihitung itu sebagai pahala sedekah. Allah memberikan ya, manfaat kepadanya, dan ini yang pernah kita sebutkan ya pada bahasan Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa taala penuhi kebutuhan-kebutuhan kita, lalu kemudian ya kita menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai bentuk kesyukuran kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala kepada kita. Ya. Dan ini ya terkandung di dalam ya sifat Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sudah berikan kebutuhan kita, kita menikmatinya, ya, kita mensyukurinya, diberikan lagi tambahan pahala. Ya. Sehingga itu
segala yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semuanya manfaatnya itu kembali kepada kita. Tidak ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Tapi kitalah yang butuh dengan amalan kita itu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah keagungannya dengan ketaatan kita. Tidak juga berkurang keagungannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena semua yang kita lakukan itu kembali kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita. Nah, yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini contoh-contoh perbuatan yang patut untuk kita lakukan, perbuatan ma'ruf, ya. Kita membawa, membonceng orang, mengangkat barang untuk dinaikkan ke kendaraannya, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, berbicara dengan bahasa yang enak didengar, mengantarkan orang yang mencari alamat, ada orang yang ketemu kita di jalan misalnya, dia tanya kita, tahu alamat ini? Oh ya tahu, mari saya antarkan. Itu termasuk perbuatan kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah. Ini contoh saja yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang patut untuk kita lakukan. Nah, di sini beliau hafizahullah taala menyebutkan sana'iul ma'ruf, membuat hal-hal yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf ini adalah perkara-perkara yang dianggap oleh manusia itu adalah hal yang patut untuk dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apapun itu, selagi itu patut dilakukan oleh manusia, lalu kemudian dia lakukan, dengan itu dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan ini yang disebut dalam istilah bahasan para ulama dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang dianggap baik oleh manusia, tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa fikih, hal-hal yang mubah, yang tidak disebutkan hukumnya apa, dan di satu komunitas atau di kalangan manusia itu dianggap hal yang patut untuk dilakukan. Maka saat dia meniatkan itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala. Kayak kita pas naik motor misalnya, lihat ada orang jalan kaki, kemudian kita berhenti. Kemana Pak? Saya mau ke sana. Ayo naik. Itu patut enggak? Orang menghukumi itu baik enggak? Baik kan? Nah, ada enggak itu disebutkan dalam dalil? Tidak ada. Kalau dia lakukan itu sebagai bentuk taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk dalam kategori ma'ruf. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal yang sering kita abaikan ketika kita duduk dalam satu acara walimah misalnya atau apapun itu, lalu kemudian misalnya air itu ada di pojok sana kan, satu orang dia ambil, dia bagi-bagikan,
Itu jangan anggap remeh. Ya. Mengambilkan air untuk orang lain, ya. Dan dengan itu dia berniat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat kebaikan. Ya. Ini yang selalu saya sampaikan dari perkataan Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Ya, banyak amalan-amalan yang kita anggap remeh. Ya. Kita anggap ini kan cuma begitu, gitu kan. Ya. Tapi kalau dengan niat tadi itu, dengan niat bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan itu dia mendapatkan pahala sedekah, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Banyak amalan-amalan yang besar, yang jelas dalilnya itu adalah amalan yang agung, tetapi menjadi amalan yang tidak berharga karena rusaknya niat dia dalam melakukan perbuatan itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala kulli muslimin shadaqatun. Ya, bagi setiap muslim itu yang dia lakukan, dia mendapatkan apa? Pahala sedekah. Ya. Dia harus bersedekah. Nah, bagi setiap muslim itu harus bersedekah. Qila, maka para sahabat bertanya, ara'aita in lam yajid. Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang akan dia sedekahkan? Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum menganggap, ya, melihat bahwa sedekah itu dengan materi, ya, dengan sesuatu yang diberikan berupa materi. Sehingga mereka bertanya, bagaimana kalau dia tidak mendapatkan sesuatu untuk dia berikan? Qal ya'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya. Maka hendaklah dia, ya, bekerja, dia berusaha, dan dari usaha yang dia lakukan itu dia mendapatkan, ya, materi untuk dirinya, ya. Dan dengannya pula dia bisa bersedekah. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qila, ya, para sahabat juga bertanya, ara'aita in lam yastati. Bagaimana kalau orang itu tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa bekerja? Qal, Nabi berkata, yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia membantu, ya, membantu orang yang punya hajat. Ya. Orang yang punya hajat, apapun hajatnya. Ya. Orang yang punya kebutuhan dia bantu. Nah, ini luas, bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, kebutuhan apa saja. Nah. Qal, dia berkata lagi, qila lahu, ya, ditanya lagi, Nabi SAW ditanya lagi, ara'aita in lam yastati. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Qal ya'muru bil ma'ruf. Ya, kalau tidak mampu lagi dengan demikian, maka dia menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Ya, menganjurkan orang untuk melakukan kebaikan. Ya. Mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Qal ara'aita in lam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak melakukan itu? Qal yumsiku 'anis syarr fa innaha shadaqah. Kalau tidak mampu juga untuk mengajak orang, menyuruh orang untuk melakukan yang baik, maka, ya, dia menahan diri supaya tidak melakukan keburukan. Ya. Maka itu akan berpahala sedekah baginya. Itu sudah termasuk, ya, sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan poin terakhir ini sering kita dengar, ya.
kalau tidak bisa berbuat baik, tidak bisa memberi manfaat kepada saudaramu, ya, maka jangan memberi mudarat kepada saudaramu. Ya. Kadang kita dapati ada orang yang dia tidak bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, tapi yang dia lakukan adalah mudarat, keburukan untuk saudaranya. Dia tidak bisa membela saudaranya, ya, tetapi yang dia lakukan adalah membiarkan orang lain untuk menzalimi saudaranya. Nah, ini keburukan. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fa fi hadzal hadits annahu aujaba as-shadaqata 'ala kulli muslim." Ya. Dalam hadis ini kata beliau, kata Syekhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan aujaba as-shadaqata 'ala kulli muslim. Ya. Bagi setiap muslim itu untuk bersedekah. Wa ja'alaha khamsa maratiba 'alal badal. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan tingkatan ya dalam bersedekah itu ada lima tingkatan. Al-ula as-sadaqah bimalihi. Ya, bersedekah dengan harta. Fa in lam yajid iktasabal mal fa nafa'a wa tasaddaqa. Kalau dia tidak punya harta, maka dia bekerja. Ya, dia bekerja untuk mendapatkan harta. Dengan harta itu dia mengambil manfaat untuk dirinya, dan dengan harta itu juga dia bisa bersedekah. Dan kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa fihi dalilu wujubil kasbi. Ya, ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya al-kasab, ya, mencari nafkah. Wajib ya mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, fa in lam yastati fayu'inul muhtaj bi badanihi. Kalau dia tidak bisa ya mencari nafkah, maka dia membantu ya orang-orang yang butuh, ya, dibantu dengan tenaganya, dengan badannya. Ya. Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Fa in lam yastati. Nah, kalau dengan fisiknya, dengan badannya, dengan tenaganya juga dia tidak mampu, fabilisanihi, maka bersedekahlah dengan lisannya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Sudah berapa? 4 ya. Fa in lam yaf'al fayakuffa 'anis syarri. Kalau itu juga dia tidak bisa lakukan, ya, berkata-kata yang baik juga tidak bisa dia lakukan, maka hendaklah dia ya menahan diri dari perbuatan keburukan, ya. Tidak melakukan keburukan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, ya. Ya, maka kata beliau rahimahullah taala, dua yang pertama itu ya berkaitan dengan harta. Ya, dua yang pertama itu berkaitan dengan harta, itu bersedekah dengan harta. Imma bimaujudin au bimaksubin. Dengan harta yang sudah ada, yang sudah dia punya, kemudian dia berikan, dia sedekahkan, atau dia ya mencari nafkah lalu kemudian dia mengambil manfaat darinya dan dia bersedekah dengannya. Ya, sedangkan yang lain ya, 3 yang sisanya itu taqa'u bi badanin, imma bi yadin wa imma bi lisanin. Itu dilakukan dengan fisik kita, dengan badan kita. Lakukan dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Ya. Dan di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya yang namanya ya sedekah itu tidak dibatasi hanya dengan harta. Ya.
Bahkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, setiap perkara yang baik yang dilakukan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala sedekah darinya. Sehingga itu kalau tadi ya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Nabi SAW mewajibkan kita untuk bersedekah. Ya. Ini berarti menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik. Nabi SAW mewajibkan bagi kita untuk senantiasa berbuat baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Setiap perkara yang ma'ruf yang dilakukan oleh manusia itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya. Jadi jemaah sekalian, jangan kita batasi ya makna ya sedekah itu hanya pada materi, ya berkaitan dengan materi. Ya. Tapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu ya, adalah sedekah. Ya. Bahkan di dalam hadis juga Nabi SAW katakan, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, ya, itu berpahala sedekah. Dan sudah sering saya sampaikan, ya, orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW, ya, orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW, yang mengetahui tentang perkara-perkara seperti ini, ya, maka dia adalah orang yang, ya, kalau bicara sedekah, senyum, ya, itu sedekah. Orang yang belajar sunnah Nabi, orang yang murah senyumnya. Kalau ada yang berkata, kita ini adalah salafi, kita ini yang paling nyunnah, yang paling kokoh, tapi bertemu dengan sesama muslim, muka semua jatuh. Tidak ada senyumnya, abus, ya abasa wa tawalla. Sunnah siapa yang dia ikuti? Ya, padahal itu sama muslim. Ya. Mana pengamalannya terhadap ya, sunnah-sunnah yang dia pelajari? Ya. Semakin seorang itu mempelajari sunnah Nabi SAW, dia menjadi orang yang paling ramah. Karena Nabi SAW itu dicintai, disukai, ya, bahkan oleh musuh-musuhnya. Karena apa? Keramahannya, adabnya yang tinggi itu. Nah, kalau ada orang yang memproklamirkan diri dia sebagai ahlus sunnah, dia pengikut para salaf, tetapi akhlaknya seperti itu, senyum saja ya, kepada sesama muslim saja itu berat, ya gimana? Kalau mau bercerita, mau berbicara saja tidak ada senyumnya. Di antara tanda orang yang memiliki akhlak yang baik, di antara tanda orang yang memiliki adab yang baik, saat dia berbicara itu wajahnya tergambar apa? Senyum. Dan senyum itu bikin awet muda. Tidak percaya? Ya, coba saja. Ya, asal jangan setiap ketemu orang langsung ya, itu juga lain ceritanya kalau begitu kan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap yang patut, yang baik, ya, yang disepakati oleh manusia, wah, ini adalah perkara yang baik. Nah, itu sesuai dengan fitrah manusia, itu perkara yang baik. Maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan apa? Dihitung beribadah kepada Allah, ya, dengan sedekah. Ya. Kita lihat di jalan, misalnya kita lewati
ya, ada batu yang kita singkirkan, itu baik enggak? Pasti semua kita mengatakan itu, masya Allah. Sambil jalan ada sampah misalnya, padahal itu dekat tempat sampah, tapi sampah berserakan, diambil, ditaruh tempat sampah, kita menilainya baik enggak? Baik, masya Allah. Kalau itu dia lakukan, ya itu dia lakukan sebagai bentuk mendekatkan diri, taqarruban kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat kebaikan darinya. Saat kita duduk ya di tempat umum misalnya, kita duduk, ada orang yang lebih senior dari kita, lebih tua dari kita, ya, kita berdiri, kita persilahkan, itu baik enggak? Ya, kita menganggap itu baik kan? Ya, baik. Ya. Ya. Dapat pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini pula kita bisa katakan jemaah sekalian, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala cukup kita mengikuti apa yang sudah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah lagi kita susah payah mau berkreasi, mau buat amalan-amalan tertentu lalu kemudian kita lakukan dengan alasan mencari pahala, ya. Padahal dengan yang kita anggap remeh itu sudah mendapatkan pahala yang melimpah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari sini kita bisa memahami bahwasanya bab sedekah itu luas. Berbicara tentang sedekah itu luas. Dari sini kita pahami bahwa sedekah itu tidak terbatas ya pada kita mengeluarkan materi. Bal as-sadaqatu majaluha wasi'. Tetapi ya, berbicara masalah sedekah ini ya, luas cakupannya. Fakama annal ghaniyya yatamakkan minas sadaqati 'alal faqir bil mal, fa innal faqira yatamakkanu minas sadaqati 'alal ghani bi anwa'in minas sadaqat. Orang-orang kaya mereka memungkinkan untuk bersedekah dengan harta mereka kepada orang-orang fakir, dan orang-orang fakir pun memungkinkan bagi mereka untuk bersedekah kepada orang-orang kaya. Dengan apa? Dengan banyak sedekah. Ya. Seperti apa? Ka'an yalqahu biwajhin taliqin. Orang fakir bertemu dengan orang kaya dengan wajah yang ceria, tersenyum kepada orang kaya. Ya. Itu sudah merupakan sedekah. Ya. Biasa ya kalau kita lihat orang yang fakir atau orang yang ya tidak lebih berharta senyum kepada orang yang banyak hartanya, itu biasa. Ada orang kaya kemudian dia murah senyum lagi, masya Allah. Ya, orang yang sudah bersedekah dengan hartanya murah senyum lagi, masya Allah. Ya, nanti akan kita sebutkan ya, para sahabat dahulu itu mereka cemburu dengan orang-orang kaya. Akan kita sebutkan pada hadisnya. Nah, itu diantara contoh yang bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Sedekah mereka kepada orang kaya dengan ya, bermanis muka, tersenyum. Yu'amilahu bi muamalatin thayyibah, ya, bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang kaya dengan ya, sikap, dengan interaksi yang baik, itu sudah sedekah. Wa yu'inahu fi amrin minal umur, ya, membantu orang-orang kaya. Dari fakir, miskin ini membantu orang kaya. Ya. Walaupun tidak diberi misalnya, dia dapat yang lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lakukan itu sebagai bentuk taqarrub, dia mendapatkan pahala. Orang kaya yang dermawan dia berikan, masya Allah, dapat pahala dua-duanya.
Si orang kaya dapat pahala dari sedekahnya, orang miskin pun itu dapat pahala, dapat juga dunianya. Nah. Termasuk wa yad'u lahu, termasuk orang fakir yang mendoakan orang kaya. Itu dapat pahala, kebaikan. Karena doa itu sendiri, jemaah sekalian, ini perlu kita pahami bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Doa sendiri ibadah. Sehingga itu pernah kita sampaikan, seorang ya, alim ya, kontemporer, beliau katakan bahwa sebelum kita berdoa harus kita pahami terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita lakukan, yaitu doa itu adalah ibadah. Kemudian kita berdoa sambil mengangkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, Masya Allah, kita mendapatkan dua kebaikan di situ. Pertama, kita beribadah dengan bentuk ibadah adalah doa, dan yang kedua, terkabulnya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun yang kita minta itu belum dikabulkan, kita sudah dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala doa. Saat kita mendoakan orang-orang kaya, kita mendoakan saudara-saudara kita tanpa sepengetahuan mereka yang didoakan, ini ada keutamaan tersendiri. Hadis Nabi SAW, ya, beliau katakan termasuk doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doamu untuk saudaramu tanpa sepengetahuan saudaramu yang didoakan. Dan di atas kepalamu itu ada malaikat. Ada malaikat yang berkata apa? Amin walaka misluhu. Apa artinya amin? Ya, perkenankan ya Allah, dan bagimu juga yang berdoa untuk saudaramu tanpa sepengetahuan dia yang didoakan, juga engkau dapatkan. Apa yang kau doakan untuk saudaramu itu juga engkau dapatkan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, ini dari amal doa ini. Kita berdoa, ya, dengan doa itu kita sudah beribadah. Ya. Apa yang kita mintakan, ya, untuk diri kita ataupun untuk saudara kita, ya, diaminkan oleh malaikat. Kalau belum dikabulkan di dunia, maka itu akan menjadi simpanan kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Maka jangan pernah kita bakhil dalam berdoa. Ada mungkin kita tahu saudara kita dalam keadaan sempit, ya, dalam kesulitan, ya, doakan. Tidak perlu kita bilang, "Akhi, saya mau doakan kamu." Tidak perlu. Doakan diam-diam, maka malaikat akan mengaminkan. Ada saudara kita yang sudah dari satu rumah ke rumah yang lain ditolak terus, kesian. Ya. Maka doakan supaya dimudahkan. Ya. Yang belum menikah didoakan supaya cepat menikah. Ya. Ada malaikat yang mengaminkan. Ya. Amin walaka mithluhu. Ya. Ini saya sebutkan, biasa saya kata ini politik dalam berdoa. Ya. Mendoakan saudara kita diamini oleh malaikat dan juga didoakan oleh malaikat. Nah, para istri dengar-dengar suami kalau dia berdoa, ya, dengar-dengar kalau suami berdoa, ya Allah, ya, mudahkan pernikahan si fulan. Ada malaikat itu nanti di atas kepalanya berkata, amin walaka mithluhu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang fakir pun itu bisa bersedekah kepada orang kaya, ya, dengan amalan-amalan tadi yang kita sebutkan. Kullu hadza min majalatil ma'ruf wa hiya shadaqat. Semua ini masuk dalam kategori apa? Perkara yang patut, perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya, yang dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa sadaqatun. Setiap yang ma'ruf, setiap yang baik yang dikerjakan, yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian kepada orang kaya ataupun orang fakir, maka dia
melakukan sedekah, dia mendapatkan pahala sedekah. Ya. Hadis ini ada di dalam Musnad Abu Ya'la dan dihukumi hadis yang sahih atau athar yang sahih hasan. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadfa'ul mar'a ila al-jiddi wal ijtihadi fi badlil khair. Nah, dalil-dalil ini, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, athar-athar ini, ya, ini mendorong kita, mendorong setiap muslim untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang baik, menyebarkan kebaikan. Ya. Lianna man yaqra al-ayat wal ahadits allati fiha hathun 'ala sadaqati wa targhibun fiha wa tataharraku nafsuhu lidzalik wa huwa qalilul mal aw 'adimuhu qad yadhunnu annahu la nasiba lahu wa la hadza min hadhihi al-ayat wal ahadits li'annahu la mala 'indahu wa yatasaddaq bihi. Karena kadang jemaah sekalian, ada orang-orang yang ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya itu adalah memotivasi kita untuk bersedekah, ya, kadang terbesit di dalam hati, apa yang saya mau beri, saya tidak punya apa-apa, bersedekah dengan apa? Nah, dengan adanya keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, kullu ma'rufin sedekah, ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik yang dilakukan oleh manusia itu berpahala sedekah. Maka jangan lagi kita membatasi, ya, bahwa sedekah itu hanya terbatas pada harta, pada mal, di semua kebaikan yang kita lakukan. Wa qad jala syai'un min hadzal ma'na fi nufusi fuqara'is sahabah. Ini di kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang fakir, mereka memahami bahwa sedekah itu ya sebatas harta. Ya, dan ini dikabarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalangan para sahabat yang fakir dari golongan muhajirin, ya, sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Faqalu, mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Wan na'im al-muqim, mereka mendapatkan nikmat yang kekal. Faqala, "Wa madzak?" Nabi bertanya kepada mereka, "Apa itu? Apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan posisi itu?" Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya, sahabat-sahabat yang kaya, salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bersedekah sedangkan kita tidak mampu untuk bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Mereka membebaskan budak sedangkan kita tidak bisa membebaskan budak. Jadi di sini dipahami bahwa mereka para sahabat yang datang mengadu kepada Nabi, orang-orang kaya ini mereka bersedekah sedangkan kita tidak bisa bersedekah karena tidak punya harta. Mereka membebaskan budak, kita tidak punya budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Maukah aku ajarkan kepada kalian, ya, sesuatu yang kalian bisa mencapai, ya, bisa menyamai orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian, ya, bisa melampaui, bisa lebih daripada orang-orang yang nanti datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak akan ada orang yang lebih afdal, ya, lebih baik daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali jika mereka melakukan seperti yang kalian
lakukan. Dapat informasi dari Nabi seperti ini, senang sekali. Ya. Apa jawab mereka? Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin diajari. Qal tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marratan. Apa yang harus dilakukan supaya bisa menyamai orang-orang kaya yang mereka bersedekah dengan harta mereka dan segala macam yang mereka lakukan? Nabi ajarkan ya, setiap selesai salat tusabbihun, ucapkan subhanallah, tukabbirun, ucapkan takbir Allahu akbar, wa tahmadun, ya ucapkan alhamdulillah, masing-masing 33 kali setiap akhir salat. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka amalkan. Tapi beberapa waktu kemudian mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya, saudara-saudara kami yang mereka itu orang-orang kaya, mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka dengarkan apa yang kita lakukan. Fafa'alu mithlahu, mereka pun melakukan seperti apa yang kita lakukan. Ya, para sahabat yang datang ini ingin ada amalan lain tak yang bisa dilakukan supaya ya, kita bisa melampaui atau paling minimal menyamai mereka. Lalu Nabi SAW katakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Orang-orang yang punya harta yang banyak, lalu kemudian mereka ahlu sadaqah, mereka ya, juga melakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, masya Allah. Ya. Dan ini secara tidak langsung jamaah sekalian, secara tidak langsung memotivasi kita supaya menjadi kaya. Ya, jangan tertipu dengan dakwahnya orang-orang sufi. Mereka mendakwahkan zuhud, tetapi bukan zuhud yang diajarkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Zuhudnya orang-orang sufi itu yang mereka tinggalkan semuanya, dunia, hidup dalam keadaan fakir, hidup dalam keadaan miskin, menjadi beban bagi orang lain. Sedangkan di dalam Islam anjurannya jangan menjadi beban bagi orang lain. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang hinanya dunia, ya, untuk apa? Supaya kita menyikapi dunia itu sebagaimana statusnya dunia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita tinggalkan semuanya lalu kemudian kita menjadi beban bagi orang lain. Dan banyak ya dari kalangan para ulama yang menyebutkan, bahkan dalam riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW, harta yang paling baik itu adalah harta yang ada dalam genggaman orang-orang yang beriman. Ya, kalau harta kekayaan itu ada di tangan orang-orang jahil, ada di tangan orang-orang kafir, apa yang akan mereka lakukan? Kerusakan. Kalau harta kekayaan itu ada di tangan orang-orang yang beriman, apa yang akan mereka lakukan? Kemaslahatan, manfaat untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada lingkungan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan ya signal kepada kita dalam hal ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang menjadi orientasi pertama kita, yang kita harus kejar itu adalah urusan akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini cuma dunia, orang tidak mau bawa ke akhirat. Siapa bilang? Dunia itu tidak bisa kita bawa ke akhirat. Kalau kita sedekahkan, ini nanti akan kita dapatkan balasannya di akhirat. Kalau istilah yang mengatakan ya harus ingat bahwa kain kafan itu tidak punya kantongnya.
Apa maksudnya? Supaya kita tidak fokus kepada dunia, supaya kita tidak menomorsatukan dunia, tapi kita melakukan mencari dunia ya untuk akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mirip sebenarnya ya. Dari Abu Dzar bahwa ada manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya, orang-orang kaya mereka sudah mendahului kita dengan pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan ya kelebihan harta mereka. Qal, ya, Nabi berkata, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kepada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih yang kalian ucapkan itu berpahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir, ucapan takbir yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, setiap ucapan ya tahmid alhamdulillah itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, tahlil bukan tahlilan ya. Tahlil apa itu tahlil? Mengucapkan la ilaha illallah ya. Setiap ucapan la ilaha illallah itu juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh kepada yang baik itu juga adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, mencegah perkara yang mungkar juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatun, ini bahkan ya, fi bud'i ahadikum sadaqah, di anunya kalian itu ada sedekah. Di sini saat berhubungan suami istri itu pun mendapatkan sedekah, pahala sedekah. Ya. Qalu, para sahabat bertanya keheranan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah seorang di antara kita yang melepaskan syahwatnya dia mendapatkan pahala? Para sahabat heran ya. Sampai pada hal itu juga mendapatkan pahala sedekah. Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Ya. Menurut kalian ya, kalau orang itu dia melakukan pada yang haram ya, dia tumpahkan syahwatnya itu kepada yang haram, apakah baginya dosa? Ya, otomatis mereka akan mengatakan itu pasti berdosa. Maka demikian pula kalau dia salurkan syahwatnya itu kepada yang halal, dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Laki-laki kalau berbicara seperti ini senang. Ini kalau suami istri lagi tidak mood, ingat saja hadis ini. Ya, istri kalau lagi tidak mood, ya ingat saja hadis ini. Dapat pahala insyaallah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka kata beliau hafizahullah taala, fas-sadaqatu awsa'ul abwab. Ya. Jadi babnya bahasan tentang sedekah ini adalah termasuk bab yang paling luas. Fala tatawaqqaf ala wafratil mali wal ghina. Dia tidak terbatas pada ya kita memberikan harta, tidak terbatas pada orang-orang kaya saja. Bal al faqiru lahu hadzun kabirun minha. Bahkan orang-orang fakir
itu justru memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan apa? Amalan-amalan yang mendapatkan pahala sedekah. Wa hiya mutanawwi'atun li'anna turuqal khairat katsira. Dan berbagai macam kebaikan. Jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Fayambaghi lil 'abdi an yubadira wa yusari'a fil khair. Maka seyogianya setiap hamba, setiap kita bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Wa kullama futiha lahu babun minhu sara'a ilaihi fayakhudhu min kulli babin minha binasib. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadanya, hendaklah dia bersegera untuk melakukannya, dan dia akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ta'ajjaba sahabatu min ittisa'i majalati sadaqati hatta syamulat ityanur rajuli ahlahu. Jadi para sahabat itu heran tentang apa? Luasnya masalah sedekah ini. Sampai-sampai mereka bertanya tadi yang kita sebutkan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Seorang di antara kita yang dia menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala. Maka Nabi SAW pun menjelaskannya. Nabi SAW menjelaskannya. Sehingga itu para ulama katakan dalam pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Karena setiap yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu mereka dapat kebaikan, pahala. Karena apa-apa yang mereka lakukan itu kalau dilakukan kepada yang bukan mahramnya, kepada yang tidak halal, berdosa nggak? Berdosa. Pandang-pandangan, kedip-kedipan, dapat dosa. Tapi kalau sama istri dapat pahala, baku suap. Maka sehingga itu para ustadz, para ulama ketika berkenalan dengan seorang misalnya, itu biasa mereka bertanya, sudah menikah belum? Miskin. Miskin. Mudah-mudahan yang belum menikah supaya dimudahkan oleh Allah dan disegerakan untuk menikah. Saya khawatir ini ada yang mendengar di sana lalu kemudian saya pulang nanti diketok ini. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innal ajra fi hadza yattasi'u bihasabin niyyah. Jadi pahala, pintu-pintu pahala, pintu-pintu kebaikan untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Fa idza nawa bihi qada'u haqqiz zaujah. Jadi di saat dia melakukan sesuatu dengan niat untuk menunaikan hak istrinya, wa mu'asyarataha bil ma'ruf alladzi amara Allah taala biha, dan dia mempergauli istrinya dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa talaba waladin salihin, dan dia melakukan itu dengan harapan mendapatkan keturunan yang saleh, wa i'fafa nafsihi, untuk menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, wa i'fafa zaujah, juga menjaga kehormatan istrinya, wa man'ahuma jami'an minan nadhari ila haramin wal fikr fihi wal hammi bihi, juga untuk mencegah dari memandang, melihat perkara-perkara yang haram atau berfikir untuk melakukan perkara-perkara yang haram, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, minal maqasid as-salihah, fakam lahu min dzalika minal ajr. Kalau semua yang dia lakukan dengan istri itu dengan tujuan-tujuan tadi, masya Allah, melimpah pahalanya. Itu baru dari pergaulan antara suami dan istri. Belum tadi yang sudah kita sampaikan amalan-amalan yang lain. Sehingga itu yang kita katakan tadi, tidak ada majal sebenarnya, tidak ada kesempatan bagi kita untuk membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama ini. Hanya dengan alasan apa? Mencari pahala. Banyak yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, kita lakukan itu mendapatkan pahala. Tidak perlu melakukan hal-hal yang baru.
Justru dengan keinginan kita itu melakukan hal yang baru dalam agama, bukan pahala yang didapat tetapi dosa. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, banyak orang-orang yang melakukan satu perbuatan, mereka mengharap balasan kebaikan dari Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka menyelisihi Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita beragama maka kita perhatikan yang kita ikuti adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang jelas diperintahkan oleh beliau kita kerjakan, yang jelas dilarang oleh beliau ya kita tinggalkan, dan apa-apa yang didiamkan berarti itu adalah perkara-perkara yang mubah. Jika kita niatkan itu sebagai bentuk taqarrub, kita melakukannya dengan niat bentuk taqarrub, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita di atas sunnah beliau, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله